Satu, kecerdasan. Artinya melihat anak ini bukan hanya dari sisi IQ saja, intelijensianya saja, tapi sisi lain kecerdasan itu harus kita kembangkan. Nah itu yang sering atau mungkin bangsa Indonesia melalui kurikulum yang ada itu pengembangan karakter, ya. Kalau Pak Karno bilang karakter nation character building, ya, membentuk karakter. Makanya mungkin kita harus tetap berpedoman kepada moto kita di sekolah kita, yaitu unggul dan berakhlak mulia. Ya. Ini mungkin sangat luas kalau kita jabarkan. Namun begitu, keunggulan itu misalkan bukan hanya dari sisi kecerdasan intelijensianya, bukan. Tapi kecerdasan lainnya juga harus kita kembangkan, ya, kita gali potensinya, ya, yang tentunya ini kita tuangkan ke dalam kurikulum yang kita susun setiap awal tahun. Namun begitu, unggul dan berakhlak mulia tidak boleh kita lepaskan. Mungkin anak-anak kita di luar dinilai, terutama SMK yang melaksanakan praktek atau praktek kerja lapangan yang merupakan program Lead and Match, ya, keterkaitan antara dunia usaha dan dunia industri dengan sekolah yang sekarang dikenal dengan istilah IDUKA, ya. IDUKA itu industri, dunia usaha dan dunia kerja, ya. Yang dulu dibilang Dudi, sekarang istilahnya IDUKA. Nah itu anak-anak kita yang ada di luar ketika PKL maupun setelah bekerja itu luar biasa, ya. Kita harus bangga dengan ini, ya, kita harus bangga. Ya mungkin yang SD dan SMP juga tidak kalah. Artinya setelah lulus dari sini SD ya di mana saja bisa diterima. Yang SMP juga begitu, ya. Jadi dalam hal ini bagaimana kita membina anak-anak kita, ya, supaya sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita cita-citakan unggul dan akhlak mulia ini untuk di segala bidang. Saya kira ini, ya. Terima kasih. Mungkin ini Pak, ya, anak-anak pilihan peranannya berbeda-beda Pak, ya. Mungkin apa yang bisa Bapak jelaskan khususnya siswi SMK di masa pandemi ini, wabah COVID-19, peranan apa sih yang bisa mereka perlukan di masyarakat, khususnya di lingkungan mereka tinggal aja, gitu. Ya. Jadi yang penting sekarang adalah tetap memiliki motivasi untuk kita belajar. Seperti ini adalah wujud dari sekolah bagaimana tetap membangun komunikasi dengan orang tua, dengan anak. Ya, jadi anak-anak harus lebih kreatif, lebih pandai. Bayangkan saja kalau di daerah itu, mungkin di Jakarta kita anak-anak masih lebih dekat dengan sarana-sarana komunikasi media sosial. Ya, kalau di kampung tuh harus jalan ke gunung-gunung, ya, untuk mencari sinyal aja itu. Seperti itu Pak. Jadi ya harus anak-anaknya lebih kreatif lah. Ya artinya sarana ada. Ya, alhamdulillah mulai hari apa kemarin tanggal 13 ya, kita mencoba untuk melihat kreativitas anak melalui lomba Pak. Jadi ada masing-masing jenjang itu lomba, ada 7 sampai 6 lomba. Kita ingin melihat kreativitasnya dan nanti kita akan jadikan itu sebagai dokumen sekolah. Ya, tentunya kreativitas ini nanti setelah masuk kita normal, ya, tatap muka, ya, jadi dari pembina OSIS maupun juga kesiswaan, ya harus meneruskan. Yang sholawatannya bagus ya diteruskan, yang kreativitas baca puisinya bagus teruskan, yang menyanyi dan seterusnya. Ya artinya anak di rumah kreativitas bapak dan ibu guru seperti ini. Dan mudah-mudahan Pak nanti setiap akhir bulan kita akan membuat satu talk show seperti ini dengan tema yang kita angkat, mungkin yang sedang ya. Jadi atau yang lainnya, mungkin kajian-kajian oleh guru agama barangkali. Ya, guru agama kita kan banyak.
Artinya bisa kita buat seperti ini dan sehingga komunikasi bisa tetap berjalan. Walaupun tatap muka sudah berjalan pelajaran, tapi ini akan kita laksanakan insya Allah di tiap akhir bulan. Saya kira itu, Pak. Ya. Jadi tetap harus kreatif ya, kreatif, tetap bergerak, ya, jangan mengeluh, kita bersabar di kondisi semacam ini. Dan alhamdulillah tadi udah ada ibarat kata setengah legalitas dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin acara talkshow ini akan terus kita laksanakan continue ya, sesuai dengan momen pada bulan itu yang lagi hits apa, atau mungkin kajian-kajian tentang keislaman. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa acara talkshow ini bisa disaksikan lewat YouTube channel dari Pelorai, channel Islamic School, Pluit Raya Vocation School, STIT Pluit Raya, SMPIT Pluit Raya, dan G Suite atau Zoom yang kalian gunakan untuk belajar. Nah, selanjutnya mungkin untuk pertanyaan untuk Kepala Sekolah SD SMP Bu Tuti Susilawati SPDR. Yang saya tanyakan gini, Tuti. Umur kita sudah 75 tahun. Ya. Menurut Ibu Tuti, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Nanti pertanyaannya sudah luas ya. 75 tahun itu bukan lagi matang, tapi harusnya sangat matang. Dan kemerdekaan sejatinya sudah dimiliki bangsa Indonesia dari penjajah itu 75 tahun yang lalu. Tetapi mungkin kita bisa melihat pada kenyataannya ada beberapa yang belum di sektor tertentu kita belum bisa melakukannya sendiri. Bahkan kalau saya pribadi bahwa kemerdekaan itu adalah mutlak milik pribadi kita sendiri. Ada istilah sekarang merdeka belajar, merdeka dalam segala sesuatunya itu ya. Jadi kembali kepada kita atau kepada diri kita, kemerdekaan itu sejatinya seperti apa. Tetapi setiap orang punya hak asasi untuk merdeka, termasuk dalam menyatakan pendapat gitu ya. Tentu saja pendapat yang bertanggung jawab. Saya sendiri sebagai seorang pendidik, alhamdulillah bahwa kita dalam pendidikan sudah memiliki kemerdekaan, apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Setiap guru merdeka untuk menentukan materinya masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi pandemi seperti ini. Itu kemerdekaan guru yang sekarang. Sementara sebelumnya bahwa setiap guru itu harus sesuai dengan kurikulum. Dan ini kreativitas inovasi guru saat inilah yang menentukan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang di rumah tidak ada lagi kesulitan dalam belajar. Bapak dan Ibu yang di rumah juga anak-anak merdeka untuk menyatakan pendapat, berkomunikasi dengan guru-gurunya kapanpun. Pandemi tidak menjadi penghalang anak-anak untuk belajar. Tetap bersemangat. Ingat bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini, konten kurikulum bukan hal yang utama. Akan tetapi pembinaan karakter itulah yang utama. Jadi jadikan momen ini adalah momen yang terbaik bahwa anak-anak harus dalam naungan keluarganya. Ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Madrasah selanjutnya ya sekolah-sekolah seperti itu. Kita kembalikan bahwa itu tadi kecerdasan, betul disampaikan Pak Sujud, kecerdasan itu bukan hanya dari sisi intelijensi, tapi kecerdasan itu untuk keseluruhan termasuk dalam hal berkarakter. Itu saja, Pak Rajid. Ya. Menurut Ibu Tuti selaku baik kepala sekolah, ibu guru ataupun ibu dari anak-anak, ya, bagaimana sih menghadapi anak-anak yang sekarang ya dalam kita bergelut atau bersaing dengan teknologi, ya, dengan teknologi. Cara menghadapinya pun
harus kita mengikuti kan pengetahuan anak-anak. Kadang kita lebih tahu sama anak-anak masalahnya. Nah, bagaimana ibu sebagai orang tua, kalau orang tua di rumah, kondisi semacam ini anak belajar di rumah, pandemi, bagaimana ibu menyikapi itu, kondisi semacam itu? Baik, saya sebagai pendidik, awalnya HP itu sesuatu yang haram buat para pendidik, buat para siswa gitu ya. Artinya haram itu mungkin kita lebih melihat sisi mudaratnya daripada manfaatnya. Tetapi dalam kondisi pandemi seperti ini, HP itu menjadi kebutuhan, bahkan kebutuhan yang utama ya sekarang ini. Betul bahwa di beberapa daerah itu terkendala dengan sinyal, dengan perangkat yang digunakan untuk belajar. Dan kemudian di satu sisi, kita berharap ketika kita menjadi seorang guru, kita berharap bahwa fasilitas di rumah itu mumpuni untuk KBM. Tapi satu sisi lagi, saya sebagai orang tua, tentu saja saya harus bukan khawatir ya, betul-betul saringan. Jadi kita yang harus menyaring konten mana, pembelajaran mana yang layak untuk anak-anak. Bahkan untuk di STIP atau SMPIP, sekarang saya agak kita buat keputusan, kita coba agak mengurangi menggunakan HP. Kita mencoba, paparannya kurang bagus ternyata. Kita mencoba kembali lagi ke seperti sistem proyek, guru-guru membuat modul, dan mungkin orang tua boleh ambil ke sekolah untuk mengambil modul tersebut. Kita mulai seperti itu. Ketika seorang guru membuat buku, anak SMK mungkin sudah cerdas ya. Dia hanya melihat yang itu, tapi anak SD yang tanpa pendamping atau anak SMP yang tanpa pendamping orang tuanya akan melihat bagaimana YouTube yang lain begitu ya. Nah itu yang kita khawatirkan, sehingga Bapak dan Ibu di rumah mohon dampingi putra putrinya pada saat belajar. Jadi keberhasilan itu ada 3 faktor, yang pertama dari guru sekolah, yang kedua dari siswa, dan yang ketiga tentu saja dari orang tua. Seperti itu. Bijak dalam menggunakan HP ya. Jadi bukan sesuatu yang ilegal lagi ya, tapi memang kita harus berpacu dengan teknologi. Betul, bahkan harus mengikuti ya. Dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Dan untuk Bapak dan Ibu guru di rumah ya, tetap pesan dari Ibu Kepala Sekolah SD khususnya ya, anak-anak itu harus didampingi. Mungkin anak SMK atau anak SMP sudah bisa diarahkan ke hal-hal yang positif, walaupun tidak menutup kemungkinan juga, tapi anak SD lah yang patut didampingi oleh Bapak Ibu guru ketika PJJ daring. Mungkin yang Bapak Ibu rasakan bukan hanya Bapak Ibu, tapi kita juga merasakan selaku orang tua ya. Mungkin begitu ya Ibu Duti, terima kasih. Dan mengingat tadi Bapak Kepala Sekolah, Ketua Yayasan, dan Kepala Sekolah SD mengatakan umur Indonesia itu sudah tidak muda lagi, 75 tahun, kalau kita mah sudah sangat dewasa. Jadi mungkin akan saya tanyakan kepada Bapak Andri Rosadi selaku guru agama dan kebetulan sekarang menjabat sebagai Kepala Sarana dan Prasarana. Nah, yang saya tanyakan, apakah umur Indonesia saat ini sudah bisa dikatakan dewasa dan matang dalam berbangsa dan bernegara? Apakah benar-benar sudah dikatakan matang dan dewasa dalam berbangsa dan bernegara? Mohon penjelasannya Bapak Andri. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Mukhlisin Fluid Bidang Pendidikan Bapak Dr. Haji Musanad Kusuan. Yang saya hormati Kepala Sekolah STIP, SMPIP Budaya Ibu Tuti Susiawati SPD. Yang saya hormati Kepala SMK Budaya Bapak Sudin Hanabi SAGSOM, dan pembawa acara Bapak Abdul Razak SPD. Pertanyaannya menarik ya Pak ya, kepada kita bernegara ini, berbangsa ini, sudah dewasa atau belum? Bahasa dewasa itu menurut saya pribadi tergantung kepada orang yang diberikan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan ini.
Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana wa radduka ila ma sadaqallahul azim. Suatu negara bisa dikatakan dewasa bila mengacu pada sebuah sistem yang akurat. Bangsa Indonesia merupakan mayoritas muslim terbesar yang seyogianya Al-Quran merupakan sebagai salah satu hujjah yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintah. Akan tetapi pada pelaksanaannya, apalagi di dalam era dua kepemimpinan belakang, banyak sekali hal-hal yang memang sifatnya malah membuat mundur dalam sistem bernegara. Namun bila kita bicara kedewasaan di dalam segi pendidikan, bangsa Indonesia ini jauh lebih matang ketimbang bangsa-bangsa yang lain. Dan itu terbukti dengan banyaknya tokoh-tokoh atau pendiri bangsa kita atau orang-orang yang pandai dikirim oleh negara, terutama ke wilayah-wilayah yang memang menjadi tujuan pendidikan itu seperti Malaysia, Vietnam, Singapura, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya harusnya sudah matang dan dewasa. Terima kasih. Ya, tadi menarik bahwa Anda tadi mengatakan harusnya bangsa Indonesia itu sudah dewasa dari